kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Hanya kepadanya kita dapat menyerukan, Yes Jesus. Nyatakan sembahmu padanya, nyatakan dari hatimu, Yes Jesus. Bapakku datang, Yes Jesus, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak akan kami takut ya Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua naikkan. Ku nyanyi haleluya, Yes Jesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyatakan padanya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku takkan kami takut ya Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyatakan padanya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Yes Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi nyatakan padanya haleluya, Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
bersyukur karena Engkau selalu setia buat kami. Karena Engkau selalu ajaib dan perkasa perbuatan-Mu. Sungguh hebat kebenaran-Mu Tuhan. Sebentar tibalah saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati kami Bapa. Buka telinga kami, beri kami hikmat, agar kami bisa mengerti, memahami apa firman yang Kau sampaikan hari ini. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini, agar hanya kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji syukur pada Tuhan, saya bisa kembali melayani Bapak Ibu di tempat ini. Hari ini saya ingin men-sharingkan suatu perenungan firman Tuhan yang saya dapatkan dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Bisa ditayangkan? Baik, untuk ayat ini kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu. Di tulisan yang saya cetak bold, tulisannya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini adalah perkataan Yesus. Amin. Nah, bukankah domba di tengah-tengah serigala itu adalah hal yang tidak nyaman? Bapak Ibu tahu domba kan ya? Yang suaranya mbe itu. Yang bulunya bisa jadi pakaian hangat, yang dagingnya kalau diolah bisa jadi enak, daging domba enak Bapak Ibu, amin. Tapi nggak cuma kita yang merasa daging domba itu enak, serigala juga merasa demikian Bapak Ibu. Apalagi kalau dombanya gemuk seperti saya ya. Nah ini menarik Bapak Ibu, apa maksud Yesus memerintahkan atau mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala? Nah kita perlu pahami lebih dahulu, maksud dari serigala ini apa? Ternyata di dalam Matius pasal 10, kalau kita baca secara lengkap, itu berisikan tentang pengutusan murid-murid Yesus. Mereka diutus untuk apa? Memberitakan bahwa kerajaan surga telah dekat. Mereka juga diutus untuk mengadakan tanda, sembuhkannya sakit, usir setan-setan. Wah, bukankah perintah ini familiar Bapak Ibu? Pernah dengar ya perintah ini ya? Karena kita juga punya perintah yang sama, yaitu amanat agung. Jadi analogi domba di tengah-tengah serigala ini bukan cuma untuk murid-murid Yesus zaman itu, tapi juga berlaku untuk kita semua. Nah kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya, kita juga akan memahami bahwa serigala ini mewakili dunia. Dan pada faktanya, dunia ini menolak Yesus dan kebenarannya. Dari zaman dulu sampai sekarang, dari zamannya para rasul, pas waktu Yesus naik ke surga, para rasul-rasul memberitakan tentang Yesus, mereka dipenjara, mereka diancam gak boleh memberitakan Yesus. Paulus, dia dikejar-kejar, dilempari batu. Karena apa? Karena memberitakan Yesus. Bahkan sampai hari ini, minggu lalu Pak Gem telah sempat menceritakan, Charlie Kirk dibunuh karena apa? Karena menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dunia benar-benar menolak kebenaran firman. Gak nyaman? Iya, gak nyaman. Tapi memang itu kenyataannya. Dan itu yang Tuhan perintahkan buat Anda dan saya. Tapi jadi pertanyaan, masa Tuhan tega sih ngirim kita ke tengah-tengah serigala? Nah, untuk memahami maksud Yesus ini, kita perlu gali firman-Nya lebih dalam lagi. Dan di sini saya mencoba menggali maksud Yesus tentang perdombaan ini, dan saya menemukan beberapa kali Yesus itu menganalogikan pengikutnya sebagai domba. Dan saya merangkumnya menjadi ilustrasi domba yang menggambarkan tahapan seseorang mengikut Yesus. Coba kita lihat. Tahapan yang pertama melalui ilustrasi domba ini adalah domba yang hilang. Bapak Ibu bisa membacanya di Matius pasal 18 dan kita akan menemukan bahwa domba yang hilang ini menggambarkan mereka yang belum mengenal Yesus. Atau mungkin mereka yang udah Kristen, tapi Kristennya cuma Natal dan Paskah. Dan bahkan mungkin bisa jadi mereka nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka yang belum benar-benar mengenal Yesus seperti itu. Nah fase ini saya sebut sebagai fase diselamatkan. Karena ini adalah pertama kali seseorang menjadi pengikut Yesus. Fase yang kedua dapat kita lihat di Yohanes pasal 10, kita lihat ayat yang ke-11 dahulu. Katanya Yesus berkata, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Setiap kita ini adalah domba-domba yang digembalakan Yesus. Dan di pasal yang sama di ayat sebelumnya,
Yesus berkata, jika domba yang telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya dan mereka lari dari orang asing. Karena orang asing mereka nggak dengar. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pengenalan akan gembalanya. Daud juga menggambarkan Allah sebagai gembala dalam Mazmur pasal 23. Kita lihat 2 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku. Ini bicara apa? Ini bicara soal pemeliharaan. Dan ada tujuan di balik tuntunan dan pemeliharaan ini. Yaitu fase 2 ini adalah untuk, selanjutnya, untuk bertumbuh. Fase domba gembalaan, fase bertumbuh. Masa di mana kita mengenal Yesus. Fase di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dituntun, dipelihara, dan kita juga fase untuk mengerti firman-Nya. Dan namanya bertumbuh, tentu suatu saat akan jadi dewasa, amin ya. Itulah fase yang ketiga, dewasa dan diutus. Coba kita next slide. Nah ini, domba di tengah serigala. Harus diakui Bapak Ibu, mengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh itu sebenarnya nggak nyaman di daging. Sebenarnya nggak enak. Tapi itu yang Tuhan perintahkan. Bahkan kalau kita baca Matius 10 di pasal yang di ayat yang bawah-bawah, kita akan menemukan betapa dunia itu menolak kita. Betapa dunia itu menolak Yesus. Bahkan Yesus sendiri bilang di Matius pasal 16 ayat 24, Yesus berkata bahwa kita harus memikul salib, menyangkal diri kalau kita mau ikut Yesus. Nah, kekristenan sejatinya adalah menuju fase ketiga ini. Setiap hal yang kita peroleh di gereja, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman, itu untuk apa? Untuk memperlengkapi kita supaya bisa sampai ke fase ketiga ini. Tapi ironisnya, coba kita lihat berikutnya. Nah, harapannya itu dari fase 2 kita bertumbuh, jadi dewasa, masuk ke fase 3 untuk diutus. Tapi kenyataannya, banyak orang Kristen stuck di fase 2. Kenapa? Karena mereka merasa udah cukup. Udah lebih nyaman di sini, ini aja enak gitu. Ibadah cukuplah seminggu sekali. Jadi orang baik aja udah cukup. Buat mereka, fase 2 aja udah nyaman. Gak perlu lebih jauh lagi. Padahal Yesus maunya kita mau diutus. Yesus maunya kita level up sampai ke fase 3. Nah ini yang mau saya sharingkan Bapak Ibu. Agar kita bisa level up sampai ke fase 3, kita harus, next slide, keluar dari zona nyaman. Katakan bersama-sama, 2, 3. Oke, keluar dari zona nyaman. Karena fase 2 ini adalah zona nyaman kita. Kita mau masuk ke fase ketiga. Pertanyaannya, bagaimana cara kita keluar dari zona nyaman? Nah, sebenarnya ada banyak metode Bapak Ibu. Secara rohani, secara psikologi, atau bahkan secara militer pun juga bisa kita mau keluar dari zona nyaman. Kita paksa, mau nggak mau harus lakukan ini gitu. Untuk kita bisa keluar dari zona nyaman bisa banyak caranya. Tapi hari ini saya ingin bagikan 3 hal yang saya yakin bisa membantu Bapak Ibu untuk keluar dari zona nyaman. Terutama dalam aspek mengikut Yesus sesuai dengan ilustrasi domba tadi ya. Nah 3 hal yang bisa membantu Anda dan saya untuk keluar dari zona nyaman ada 3. Target, proses, motivasi. Target, proses, motivasi. Gampang ya, diingat ya Bapak Ibu ya. Target, proses, motivasi. Dari bawah ke atas, itu adalah bagaimana kita menjalaninya. Motivasi itu dasar kita, proses adalah langkah-langkahnya, target adalah tujuannya. Tapi untuk mempersiapkannya, kita perlu tentukan dulu dari atas. Apa nih targetnya? Apa nih prosesnya? Dan apa motivasi kita? Coba Bapak Ibu bayangkan dulu ya, kita mau tentukan target dulu nih. Misal panggung tempat saya berdiri ini adalah zona nyaman. Dari sini sampai sini adalah zona nyaman. Saya ingin keluar dari zona nyaman, saya ingin keluar dari panggung ini. Ada banyak jalan, saya bisa lewat depan, saya bisa lewat samping kanan, samping kiri. Tergantung kemana saya mau pergi. Kalau saya mau pergi ke pintu keluar, saya lewat depan. Tapi kalau saya mau ke pemusik, saya lewat samping. Benar ya? Jadi ini sama dengan kalau kita mau keluar dari zona nyaman. Kemana kita melangkah, kita harus tentukan dulu targetnya mau kemana. Seperti itu. Nah ini yang kita maksud dengan target. Nah pertanyaannya, apa yang harus jadi target kita? Next. Coba kita bandingkan lagi. Yang mereka yang stuck di fase 2 dengan mereka yang menuju ke fase 3 ini perbedaannya apa sih?
Apa alasan orang-orang tuh stuck di fase 2? Mereka tidak lagi bertumbuh dan malah mengejar fokus yang salah. Dan mereka malah nyaman di fase 2. Kenapa? Karena mereka hanya mau enaknya aja. Mereka hanya mengejar bonus. Mereka cari berkatnya. Mereka hanya mau mujizatnya. Atau mungkin mereka hanya fokus menggali pengetahuan akan firman tapi nggak dilakukan. Itu fokusnya salah sehingga mereka nggak bertumbuh. Sedangkan pada fase yang ketiga, ketika seorang benar-benar bertumbuh, seorang benar-benar melekat sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan, orientasi hidupnya berubah. Yang terpenting bagi mereka bukan lagi materi, tapi pribadi Yesus itu sendiri. Tujuan hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang jadi panggilan dalam hidupnya. Nah, inilah yang menentukan target kita. Kita menentukan target berdasarkan apa panggilan kita. Loh, bukannya kita tuh harus nunggu Tuhan ya? Kan kita harus tahu dulu nih Tuhan manggil kita untuk apa. Nanti kalau ternyata kita udah tentuin, ternyata nggak sesuai gimana? Betul, ada kondisi di mana Tuhan memberi tuntunan secara spesifik. Atau kita sebut sebagai panggilan khusus. Contohnya, mungkin Pak Gem pernah bercerita tentang Heidi Baker, dipanggil untuk melayani ke Mozambik, itu panggilan khusus. Pak Hari, gembala kita sendiri, dipanggil dari Jakarta untuk ke Malang menggembalakan, itu juga panggilan khusus. Jika memang Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara seperti itu, puji Tuhan, lakukan dengan taat. Tapi, kalau Tuhan belum memberi panggilan khusus seperti itu, bukan berarti kita hanya duduk diam. Kita masih punya yang namanya panggilan umum. Ada di manakah panggilan umum ini? Bapak Ibu harusnya sudah tahu, panggilan umum ada di dalam Alkitab. Ini kok pada diam ya? Jangan-jangan nih pada nggak tahu nih di mana panggilan umum ya. Panggilan umum ada di Alkitab Bapak Ibu. Ada berapa banyak? Banyak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai panggilan umum dalam Alkitab. Tapi saya ambil 3 contoh yang bisa membantu kita untuk menentukan target kita. Next, nah ini ya ada beberapa panggilan umum. Yang pertama dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, kita punya amanat agung. Kita dipanggil untuk bersaksi. Ini adalah panggilan buat semua kita. Karena kita telah diselamatkan, kita harus bersaksi. Semua kita tanpa kecuali. Selanjutnya, berbuah. Ini pernah dikupas dalam Komsel, di Lukas 3 ayat 6-9 mengajarkan bahwa kita harus berbuah. Ini juga panggilan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga mengerjakan talenta. Nah, Tuhan udah kasih kita talenta. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5. Semua pasti punya talenta sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, ini talenta itu ada tujuannya. Bukan cuma untuk dinikmati di fase 2. Tapi supaya kita bisa mengerjakannya, mengembangkannya, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan di fase yang ketiga. Jadi kita bisa susun target berdasarkan panggilan umum ini. Coba kita lihat tipsnya gimana ya untuk nyusun target ya. Next. Tipsnya adalah target yang kita tentukan harus spesifik, dapat diukur. Kalau terlalu abstrak nanti kita bingung melangkahnya. Kita cuma mau targetnya kita mau berbuah gitu. Udah berbuah gimana? Mau kemana nih kita mulainya nggak tahu gitu. Nggak bisa diukur, ini udah berbuah apa belum ya? Nggak ada indikatornya, kita malah nanti, aduh kok nggak selesai-selesai ya ini targetnya nggak kecapai-capai. Kalau nggak bisa diukur, kita nanti akan males untuk ngelakuinnya. Makanya target tuh harus spesifik dan bisa diukur. Dan supaya bisa dapat yang spesifik, saya menyarankan menggunakan metode yang saya sebut how. Atau tanyakan bagaimana secara berulang kali, sehingga kita mendapatkan target yang spesifik. Ini saya kasih contoh ya. Sebut aja ada seseorang, orang ini seorang Kristen yang mungkin baru bertobat gitu. Dia ingin keluar dari zona nyaman dengan cara berbuah. Maka dia akan bertanya nih pada dirinya sendiri. Next slide. Bagaimana saya dapat berbuah? Nah, kita bisa tanya pada diri sendiri. Atau mungkin kalau kita bingung, kita bisa tanya pada mentor rohani kita. Bisa tanya pada gembala kita. Atau yang paling baik, kita tanya pada Roh Kudus. Dalam contoh ini, orang ini mendapat jawaban how yang pertama adalah saya ingin mengikuti ajaran Roh Kudus. Betul ya, kalau kita mau berbuah bisa dengan mengikuti ajaran Roh Kudus. Tanyakan lagi, bagaimana saya mengikuti ajaran Roh Kudus? Ini how yang kedua. Misal jawabannya adalah saya ingin melawan kedagingan. Oke.
Kita buat lebih spesifik lagi dengan hal yang ketiga. Bagaimana saya melawan kedagingan. Nah ini mungkin bisa jadi introspeksi diri. Apa sih yang jadi kelemahan kita? Apa sih yang jadi kekurangan kita? Apa yang menghambat kita sampai kita nggak bisa ke fase 3 ini apa gitu. Kita introspeksi diri, kita mungkin bisa tanyakan pada teman-teman kita, minta masukan dan lainnya. Sebagai contoh misal orang ini gaya hidupnya nggak sehat. Dia masih merokok seperti itu, maka target yang diperoleh misalnya adalah saya ingin berhenti merokok. Udah spesifik nih Bapak Ibu, dan dapat diukur, karena ketika dia udah nggak merokok, berarti dia udah tercapai targetnya. Nah ini ada contoh kedua Bapak Ibu, contoh yang kedua ini contoh saya pribadi, saya punya target berdasarkan talenta. Jadi saya bertanya nih, bagaimana saya mengerjakan talenta saya? Kalau saya menjawabnya, saya ingin memuliakan Tuhan melalui profesi saya. Ini standar Bapak Ibu, karena kita bisa memuliakan Tuhan lewat mana aja, termasuk profesi kita sehari-hari. Atau mungkin kita yang belum berprofesi, bagaimana? Ya dengan talenta kita. Engkau bisa menyanyi, bernyanyilah buat Tuhan. Engkau bisa berbicara, bersaksilah, berceritalah tentang kebaikan Tuhan. Itu cara kita bisa mengembangkan talenta kita. Nah baru kita tanya hal yang kedua, bagaimana saya memuliakan Tuhan melalui profesi saya? Kebetulan saya seorang dosen Bapak Ibu, dan di sini saya mulai serius dan menanyakan pada diri saya sendiri. Bagaimana ya saya muliakan Tuhan melalui profesi kedosenan saya gitu. Lalu saya mikir-mikir, saya mau ini deh. Sesuai dengan firman gitu ya. Saya ingin mengajar dalam kasih dan kebenaran. Masih abstrak Bapak Ibu. Kemudian saya melihat ternyata di dalam dunia pendidikan pun itu banyak hal-hal kotor yang masih terjadi. Kecurangan, fraud, penipuan atau mungkin korupsi, nepotisme seperti itu ya. Banyak pengajar juga tuh mengambil keuntungan dari mahasiswanya dengan wewenang yang mereka punya. Misal kalau mau nilainya dituntasin, ya salam di bawah meja dulu kayak gitu. Atau misalnya kalau mau nanti mahasiswanya disuruh bikin jurnal penelitian, tapi habis itu dipublikasi tanpa namanya dimasukkan. Itu banyak. Dunia pendidikan yang kelihatannya bersih itu ternyata juga ada hal-hal yang tidak jujurnya juga. Gak cuma politik yang ada gak jujurnya ya Bapak Ibu. Di semua aspek yang namanya dunia ini pasti ada yang gak jujurnya. Maka dari itu untuk hal yang ketiga saya menjawabnya adalah saya ingin menjadi pengajar kompeten yang berintegritas. Spesifiknya dan dapat terukurnya kompeten bisa diukur melalui pencapaian saya, evaluasi pencapaian saya. Berintegritas dapat diukur melalui seberapa jauh saya tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau tentang kecurangan itu. Nah target ini bisa beda-beda buat Bapak Ibu sekalian. Boleh nggak kita punya lebih dari satu target? Boleh, silakan. Bahkan justru disarankan untuk punya lebih dari satu target. Tapi jangan sampai 10 apa 20, nanti Bapak Ibu bingung mau mulai yang mana dulu. Cukup, misalnya nih satu target untuk bersaksi, satu target untuk berbuah, satu target untuk mengerjakan talenta, kemudian kita susun apa nih yang kita lakukan. Nah yang kita susun adalah hal yang kedua, yaitu prosesnya. Lanjut. Proses adalah langkah-langkah atau tahapan agar kita bisa mencapai target kita. Sekaligus ini adalah bagian yang tidak nyaman. Siapa di sini yang suka sekali diproses? Wah, haleluya. Semua dari kita dagingnya tidak mau diproses. Siapa di sini yang rindu bisa diproses oleh Roh Kudus? Oke, mulai banyak ya, karena ada yang nolong gitu ya. Oke, ini menunjukkan bahwa memang proses itu tidak nyaman Bapak Ibu, tapi ini harus dilakukan. Nah, proses ini merupakan rencana atau tahapan gitu ya, kita harus susun rencana. Karena Alkitab di dalam Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Proses itu peperangan kita, amin. Misal nih ya, bayangkan seorang panglima perang gitu. Dia mau berperang melawan musuhnya. Apakah dia akan langsung seluruh pasukan serbu markas mereka? Menang apa kalah kira-kira kalau kayak gitu? Bisa jadi kalah. Karena apa? Karena mereka belum tahu seberapa besar kekuatan musuhnya. Seorang panglima yang baik ketika berperang, dia akan menyusun strategi atau rencana. Dia tentukan dulu kemampuan pasukannya. Dia tentukan dulu lawannya seberapa kuat. Medan perangnya seperti apa? Ada jebakannya apa enggak? Area mana yang enggak bisa dimasukin? Area mana yang boleh dilewati pasukannya? Sama dengan kita.
kalau kita mau menang keluar dari zona nyaman, untuk mencapai target kita, kita juga perlu perencanaan. Nah, apa yang perlu kita perbuat? Next slide. Nah ini, buat 3-5 komitmen yang bisa mendukung target kita. Bapak Ibu mungkin bisa konsultasi dengan, mungkin kalau Bapak Ibu yang udah punya pasangan, konsultasi dengan pasangannya sendiri ya, jangan pasangan orang lain. Atau mungkin yang belum punya pasangan bisa dengan gembala, atau yang paling baik konsultasi dengan Roh Kudus. Yang pasti adalah ketika kita udah bikin rencana, libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita lihat Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat ketiga berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-15 juga berkata hal yang serupa. Kita lihat. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, ini kita yang memiliki rencana ya. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini itu. Nah, apa sih arti jika Tuhan menghendakinya? Ini bukan berarti, oh kalau rencana saya gagal berarti saya ngalahin Tuhan karena Tuhan tidak menghendaki. No. Bukan seperti itu. Itu banyak saudara kita yang menyalahgunakannya seperti itu. Tapi di sini ada beberapa penafsir mengatakan saat kita proklamasikan jika Tuhan menghendaki, artinya kita mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam rencana kita. Untuk Tuhan bisa ikut serta dalam proses kita. Ada penafsir lain yang bilang bahwa ketika kita mengucapkan jika Tuhan menghendaki, itu mengingatkan kita untuk membuat rencana berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan kebenaran. Bukan berarti jika Tuhan menghendaki saya akan menang judi 10 kali lipat. Nah itu kan gak sesuai firman Tuhan ya. Jadi ini juga mengingatkan kita kalau kita bikin rencana harus sesuai dengan firman Tuhan. Intinya adalah saat kita udah dapat 3-5 komitmen itu, doakan. Minta kemampuan dari Tuhan agar kita mampu untuk menjalaninya. Biar gak cuma sehari 2 hari terus aduh udahlah nyerah aja gitu. Karena kita perlu kemampuan dari Tuhan. Contoh buat tadi yang mau berhenti merokok, coba kita lihat next slide. Ini contoh komitmennya nih. Yang pertama nggak beli rokok lagi. Bener ya, kalau nggak mau merokok ya jangan dibeli gitu. Terus kalau nggak dibeli pas waktu nongkrong sama teman-teman, ditawarin rokok, rokok lagi, ya sama aja dong. Berarti kita yang kedua adalah komitmennya menjauhi pergaulan yang merokok. Ayo nongkrong, nyebat dikit lah gitu. Oh sorry, nggak dulu mau berhenti merokok. Nah itu komitmen yang kedua. Komitmen yang ketiga, ikut kelas pemulihan gambar diri. Misalnya nih, karena kita nggak bisa dengan kemampuan sendiri, kita perlu bantuan pertolongan Roh Kudus juga kan ya. Kemudian saat godaan datang berseru pada Tuhan. Misalnya, aduh, udah nggak beli rokok, udah nggak ikut nongkrong, mulut kok asem ya gitu. Langsung seru, Tuhan tolong nih mulut asem nih gimana nih gitu. Tuhan tolong gitu. Akhirnya, atau mungkin dialihkan daripada merokok, kita menyembah Tuhan aja kayak gitu. Itu komitmen-komitmen yang bisa kita tetapkan. Bapak Ibu bisa susun sesuai dengan pribadi Bapak Ibu masing-masing. Atau mungkin bisa konsultasikan. Kira-kira yang cocok apa sih? Untuk kita bisa mencapai target kita masing-masing. Nah kalau yang punya saya sendiri. Nah yang kedua, saya berkomitmen untuk menolak hal yang berbau KKN. Ini ada project nih, nanti kita tinggal rekayasa aja, dapat duitnya langsung. Oh sorry nggak mau ikut. Loh eman duitnya banyak. Enggak, sorry kalau yang enggak integritas nggak mau gitu. Kalau saya di kampus masih enak Bapak Ibu, karena di kampus saya juga masih ada value integritas juga yang dijunjung tinggi. Jadi saya bisa bilang, oh saya mau ngikut value yang ini gitu, jadi nggak mau ikut. Ya udahlah kamu nggak asik, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Yang kedua adalah mendengar dan mengimplementasikan masukan peserta didik. Karena saya juga merasakan jadi mahasiswa tuh dosen yang kurang kompeten atau dosen yang tidak bisa mengajar dengan enak adalah mereka yang tidak mau mendengar masukan dari mahasiswanya. Mereka yang tidak mau buka telinga, hanya ngomong doang gitu sesuai dengan apa maunya. Jadi sini saya berusaha belajar untuk, ayo teman-teman kalau misalnya ada yang mau disampaikan keluhan, langsung isi form ini. Mungkin mereka takut kalau misalnya langsung ngomong ke saya ya, jadi saya bikin form kritik dan saran seperti itu. Terbuka sepanjang semester, saya bakal baca setiap minggu gitu, apakah ada saran-saran terbaru. Kemudian yang ketiga saya berkomitmen untuk belajar mengatur emosi.
Saya belajar seperti kata firman Tuhan, kita harus lemah lembut, kita harus sabar gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa berkomunikasi dengan kasih. Jangan sampai saya masuk kelas, bukannya cemberut. Diam semua ya, duduk. Kalau kayak gitu, jangankan materi, kata-kata saya nggak didengar nanti sama mereka. Kita harus ceria, kita harus tenang gitu. Selamat pagi semuanya. Masih ingat materi minggu lalu? Lupa semua kayak gitu misalnya. Jadi kita harus ceria gitu ya. Memiliki komunikasi yang baik seperti itu. Mengkomunikasi dengan kasih. Walaupun mereka lupa dengan materi minggu lalu, tetap kita dengan kasih, nggak boleh marah-marah. Nggak boleh yang kayak, gimana sih kok nggak dipelajari? Itu nggak boleh itu. Itu yang jadi komitmen saya. Nah, menjalani proses ini nggak mudah Bapak Ibu. Ada kalanya kita jatuh bangun. Nggak masalah kalau kita sesekali jatuh, yang masalah kalau kita jatuh nggak bangun lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Karena harusnya kita punya alasan untuk selalu bangun lagi dan terus melangkah untuk nyampe ke target kita. Nah, alasan ini apa? Alasan ini adalah hal yang ketiga, yaitu motivasi. Next. Nah, motivasi ini adalah dasar atau harapan kita untuk menjalani proses. Di saat kita jatuh, motivasi ini juga yang menjadi pengingat atau reminder. Kenapa sih kok kita jalani semua ini? Untuk apa sih gitu ya? Dan pertanyaannya, apa yang seharusnya menjadi motivasi kita? Motivasi kita ini tidak hanya untuk yang perokok tadi, tidak hanya untuk saya, bisa untuk semua Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya, yang bisa jadi motivasi itu. Gini, kita kalau mau keluar dari zona nyaman, agar kita nyampe ke fase ketiga, melakukan kehendaknya, itu kita kan udah melewati fase 2 dulu. Fase 2 sejatinya adalah pertumbuhan. Fase di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan seharusnya di fase ini tumbuh juga rasa cinta kita kepada Tuhan. Nah, jadi inilah motivasi utama kita, yaitu rasa cinta kita pada Tuhan. Coba sebagai contoh, kita bayangkan ya, ada seorang pria muda dan wanita muda, sama-sama muda gitu ya. Mereka lagi menjalin hubungan gitu. Kemudian suatu hari mereka mau pergi berkencan. Pria ini mau menjemput wanitanya gitu ya. Hujan badai turun Bapak Ibu. Hujan badai turun, jas hujannya robek, ban motornya gembos gitu ya. Kira-kira apakah cowok ini atau pria ini akan langsung, sorry hari ini gak jadi ya. Gak mungkin. Dia pasti akan bela-belain untuk pesen gokar bahkan ya. Atau kalau perlu bluebird sekalian dipesen gitu. Hujan badai apapun akan dilalui. Karena apa? Karena dia punya rasa cinta yang besar kepada wanitanya itu. Nah harusnya sama dengan kita kalau kita mau keluar dari zona nyaman. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Ketika kita belajar mengenal Tuhan kita. Ketika kita memahami kalau kasihnya itu begitu besar buat kita. Kita memahami pengorbanannya yang begitu luar biasa buat kita. Kita memahami kebaikannya yang setiap hari kita rasakan. Gak mungkin kita gak jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Dan cintanya itu gak bisa dibandingkan dengan cinta yang ada di dunia. Cinta yang Tuhan berikan kepada kita itu cinta yang tak terbatas. Cinta yang luar biasa. Dan harusnya kita merasakan cinta yang sama kepada Tuhan seperti itu. Belum lagi setiap kebaikan dan penyertaan yang begitu setia buat kita. Kurang green flag apa coba Yesus kita itu? Udah begitu luar biasa loh. Harusnya itu yang jadi motivasi kita. Motivasi yang kedua adalah motivasi yang memampukan kita untuk bangun kembali ketika kita hampir menyerah. Yaitu menyadari bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Ternyata Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 10 yang tadi, Yesus waktu mengutus murid-muridnya itu juga berkata seperti ini di ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, ini ketika murid-muridnya mungkin akan menderita atau akan dikejar gitu ya. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, bukan kita, bukan kekuatan kita sendiri, melainkan Roh Bapamu yang ada di dalam kamu yang berkata-kata di dalam kamu. Seperti itu. Jadi ketika kita dalam kondisi yang susah, ketika kita jatuh, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bangun lagi, bangkit lagi. Jadi apa yang dijanjikan? Roh Allah menyertai kita. Saat kita mau keluar dari zona nyaman, saat kita mau masuk fase yang ketiga, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Coba satu ayat lagi nih.
Amsal 24 ayat 6. Tadi yang udah kita baca, saya akan baca bagian bawahnya. Kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Tapi buat saya, kita nggak perlu banyak-banyak penasihat. Karena kita punya sang penasehat sejati. Siapa? Yesus, Roh Kudus kita. Roh Kudus Tuhan kita. Kalau tadi contohnya pria dan wanita yang tadi sedang berpasangan itu, secinta apapun prianya, kalau dia nggak punya saldo di rekeningnya, dia nggak bisa pesan Bluebird, Bapak Ibu. Jangankan Bluebird, jas hujan aja nggak bisa beli, tambal ban aja nggak bisa beli. Jadi akhirnya apa? Ya mungkin dia cancel. Dia nggak akan menyerah gitu, karena nggak punya resource lagi, nggak punya kemampuan lagi untuk berjuang. Tapi beda dengan PDKT duniawi. Kalau kita PDKT sama Tuhan Yesus, kita dipersenjatai dengan kemampuan dari Roh Kudus. Unlimited resource dari Tuhan kita, amin. Jadi kalau ditanya, kok tega ya Tuhan Yesus mengirim kita ke tengah-tengah serigala? Bukan tega, justru dia telah memperlengkapi kita, menyiapkan kita supaya kita bisa siap menghadapi serigala itu. Bahkan kita diberikan sang penolong untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, menuntun kita. Sehingga kita nggak diterkam sama serigalanya. Melainkan kita bisa memenangkan serigala-serigala itu. Amin? Amin. Nah ini ada sedikit kesaksian dari saya Bapak Ibu. Ini adalah suatu, saya mau bilang buruknya zona nyaman. Zona nyaman itu membuat kita tidak bisa melihat target. Jadi gini, saya kan sebagai dosen, puji Tuhan saya dosen di suatu kampus swasta yang cukup ternama di Indonesia. Fasilitasnya sangat nyaman Bapak Ibu. Mulai dari ketika saya mau ngajar, materi udah siap. Semua di website tinggal download PPT udah ada, modulnya udah ada. Bahkan assignment tugas-tugasnya udah ada di website. Dosen cuma tinggal masuk, datang ngajar. Dah itu aja. Sangat nyaman. Kemudian baru di pertengahan September kemarin, saya ikut program pemerintah. Ada pengabdian masyarakat. Yaitu mengajar guru-guru di sekolah gitu ya, melalui Zoom gitu. Tapi namanya juga program pemerintah Bapak Ibu ya. Belum siapnya banyak gitu. Mulainya tanggal 17 September kemarin, tapi pada hari itu juga jam 11 siang baru ada briefing. Jam 13.30 baru materi dibagikan. Jam 15.30 sudah mulai mengajar. Itu bener-bener panik Bapak Ibu. Biasanya H-1 udah bisa nyiapin materi, udah bisa belajar, PPT udah ada. Ini jangankan PPT, cuma modul, bahkan modulnya ada beberapa hal yang keliru. Perlu direvisi sedikit-sedikit gitu. Jadi dalam waktu 2 jam saya harus bikin PPT dan merevisi materinya sedikit gitu. Bener-bener kayak pengalaman yang, aduh ini apa sih kok nggak nyaman. Bahkan di situ saya cenderung menyalahkan, gimana sih ini programnya kok nggak siap kayak gini-gini gitu-gitu. Awalnya saya merasa kayak, aduh nggak nyaman sekali, nggak mau ngelanjutin. Tapi gimana lagi, udah lanjutin nyemplung gitu kan ya. Tiba-tiba datang suatu reminder dari Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kembali, targetku apa sih? Target saya tuh apa sih? Oh, aku mau jadi pendidik yang kompeten. Ternyata saya dengan kenyamanan yang saya rasakan di kampus swasta, itu melupakan saya bahwa saya tuh mau kompeten apapun kondisinya. Mau itu materinya belum siap atau materinya dadakan, ya harusnya saya lakukan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau misalnya kita melakukannya ini semua hanya untuk diri sendiri, ya nggak bisa. Motivasinya adalah rasa cinta kita pada Tuhan. Gitu. Nah, kemudian dari situ saya mulai belajar, oh berarti zona nyaman tuh memang bahaya. Zona nyaman tuh membuat saya jadi lupa kalau yang utama itu adalah ya target kita gitu, target kita untuk keluar dari zona nyaman gitu, target kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan juga adalah kita melakukan segala perbuatan kita bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, memang gak enak atau prosesnya berat, tapi setelah itu ada berkat yang luar biasa yang menanti di fase ketiga itu. Yaitu kita bisa hidup menjadi alat untuk memuliakan namanya. Amin. Sebagai penutup, saya mau bilang, mengikut Yesus itu bukan sesuatu tempat untuk kita merasa nyaman. Justru kita dipanggil untuk memikul salib dan menyangkal diri. Penting bagi kita untuk belajar keluar dari zona nyaman. Kita harus punya target yang sesuai dengan firman Tuhan, yang jelas, sesuai dengan kehendak Tuhan. Susun dan jalani rencana agar kita bisa mencapai target itu bersama dengan Tuhan, dengan dasar rasa cinta kita kepada Tuhan. Percaya
kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, memampukan kita melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Sehingga kita mampu mencapai target itu. Bahkan karena dialah sebenarnya kita bisa keluar dari zona nyaman. Tapi kehendak bebas kita atau free will kita yang memutuskan. Next slide, maukah kita keluar dari zona nyaman? Silakan dijawab secara pribadi Bapak Ibu. Saya undang singer untuk ke panggung, kita akan naikkan satu pujian sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita mau keluar dari zona nyaman, amin? Kita harusnya mau dibentuk agar menjadi serupa dengan Yesus dari hari ke hari. Kita mau diproses bagaikan bejana yang dibentuk di tangan Tuhan. Demikian hidup kita di tangannya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita jadikan pujian ini komitmen kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
memuliakan-Mu menjadi kerinduan kami, menjadi seperti-Mu, menjalani proses untuk masuk ke fase 3 adalah hal yang kami inginkan Tuhan. Tuntun kami selalu agar kami bisa menentukan target untuk melangkah keluar dari zona nyaman ini. Beri kami hikmat langkah apa yang harus kami ambil, yang harus kami jalani sebagai proses kami. Dan teruslah berkarya dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami mampu menghidupi hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau begitu baik. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang kekal ini bisa tertanam kuat di setiap hati kami masing-masing. Dan Engkau yang memampukan kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan, Yesus adalah Raja dari segala Raja, melihat kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan kami mencintai-Mu. Segala kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat Saudara Nando yang sudah menyampaikan kebenaran firman pagi ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan seperti biasa hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan Komsel GP Hope dapat dilihat melalui tayangan di depan ini. Baik, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap waktu, kesempatan, dan kesehatan yang Kau berikan setiap kami. Makasih Tuhan, kami boleh berhimpun dalam keadaan baik, bersuka cita memuji, menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berkarya, memberikan motivasi, meluruskan motivasi hati setiap kami. Biarkanlah apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, biarlah kami berproses dalam kehidupan ini dengan iman yang teguh. Sekalipun badai datang dalam hidup kami, kami tetap percaya dan tetap setia. Makasih Tuhan Yesus, biarlah target kami, tujuan, goal akhir hidup kami untuk memuliakan-Mu. Tujuan Tuhan tergenapi atas hidup setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Makasih Tuhan, pakai hidup Nando lebih lagi Tuhan di dalam memuliakan-Mu Tuhan. Mengembangkan talenta, menjadi berkat buat banyak orang. Serta aliri Tuhan, dengan karunia Roh-Mu Tuhan. Agar Nando dapat Engkau pakai lebih maksimal lagi di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sehati buat gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi di dalam pengembalaan, di dalam pelayanannya Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin segenap umat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini menjadi pribadi Engkau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Berkati umat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu lain di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu di akhir zaman ini secara militan Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu dilimpahkan atas setiap kami agar kami mampu melakukan segenap kehendak Tuhan dengan hati yang benar. Mengasihi Yesus lebih dalam, mengenal Yesus lebih dekat, hidup dalam firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat buat bangsa ini. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Berkati segenap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami minta Tuhan, hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya. Agar setiap keputusan yang dibuat boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Berkati persembahan kami Tuhan untuk memuliakan-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukanmu untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.